أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan syurutul udhiyah. Kemudian mana yang paling utamanya? Untuk memilih sifat yang paling sempurna. Tapi dari urut-urutan keutamaan bagaimana? Dari sisi jenisnya, jenis udhiyahnya, urut-urutan keutamaannya bagaimana? Indak Muhammad Aceh. Yang paling utama jenis apa? Unta, serikat atau sendirian? Taib, yang paling utama yaitu berkorban dengan 1 ekor unta. Terus? Hah? 1 ekor sapi sendirian. Kemudian? Seekor kambing. Terus? 1/7 dari unta. Kemudian 1/7 dari sapi. Kemudian dari sisi jenis, pada masing-masing tadi jenis yang pejantan lebih utama daripada jenis betina. Walaupun berkorban dengan jenis betina itu sah, tidak seperti yang diyakini oleh sebagian awamun nas bahwasanya tidak boleh udhiyah dengan betina. Boleh, cuman lebih utama kalau mendapati yang pejantan, lebih utama jantan. Taim. Kemudian di antara beberapa ahkam yang belum disinggung oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaitu yang pertama terkait hal-hal yang diwajibkan atas seorang yang mau berudhiyah. Telah datang hadis dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk berudhiyah, maka jangan menyentuh, maksudnya jangan memotong rambut maupun kulitnya sedikit pun. Dari hadis ini ikhwan, kita bisa memetik bahwasanya seorang yang memiliki niatan untuk berudhiyah, apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah, maka dia wajib untuk menahan diri dari memotong kuku, memotong rambut atau bagian-bagian lain dari tubuhnya. Taib. Dan berarti hukumnya haram kalau sampai seorang sudah niatan udhiyah, sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, dia motong kuku, tidak boleh. Atau dia potong rambut, tidak boleh. Ditahan. Sampai kapan menahan diri tersebut? Yaitu sampai udhiyahnya disembelih.
Seandainya dia menyembelih udhiyah pada tanggal 13, maka ya dia menahan diri sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Dan siapa yang wajib untuk menahan diri? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha ikhwan, apakah yang menahan diri itu si pemilik udhiyah, yaitu kepala keluarga, ataukah juga wajib untuk menahan diri dari memotong kuku dan seterusnya, wajib untuk menahan diri keseluruhan anggota keluarganya. Yang rajih adalah masalah ini ikhwan yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya menahan diri itu diwajibkan atas pemilik udhiyahnya saja. Naam. Sebagaimana beliau tegaskan, at-tahrimu mukhtassun bi rabbil bait, wa amma ahlul baiti fala yuhramu alaihim dzalik. Jadi pengharaman memotong kuku, memotong kumis, memotong rambut itu khusus bagi apa? Bagi kepala keluarga. Adapun anggota keluarganya seperti istri dan anak-anak yang mereka diikutkan dari sisi pahala pada udhiyah tersebut, tidak diharamkan atas mereka hal itu. Kenapa ikhwan alasannya? Perhatikan hadis. Naam, wa arada ahadukum an yudhi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allaqa al-hukma biman yudhi." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitkan hukum tersebut ya dengan orang yang mau udhiyah. Yang mau udhiyah berapa? Satu atau semua anggota keluarga? Jabir? Satu. Ya, udhiyah itu milik satu. Cuman boleh untuk mengikutkan pahalanya, paham? Jadi bukan maksudnya semua anggotanya memilih semua anggota keluarga. Misalnya dia punya anak 5, istri 1, berarti 6 ikut. 6. Kemudian semuanya ikut memiliki udhiyah, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kambing maksimalnya ya satu tok, ya kan? Tidak boleh kepemilikan itu lebih dari satu orang. Cuman boleh untuk satu ekor kambing diniatkan apa? Pahalanya untuk dia dan semua anggota keluarganya. Jadi mengikutkan di sini adalah mengikutkan dari sisi pahala, bukan mengikutkan dari sisi kepemilikan hewan udhiyah. Ini harus dipahami. Nah, sehingga ketika Nabi SAW mengkaitkan hukum dengan keinginan untuk udhiyah, famafhumuhu anna man yudhha anhu la yathbutu lahu hadzal hukmu. Maka mafhumnya orang yang udhiyah itu diatasnamakan mereka dari sisi pahalanya, mereka tidak tetap hukum untuk menahan diri dari memotong kuku atau rambut dan yang lainnya. Taib. Ini dari sisi makna hadis. Kemudian alasan kedua kata Syekh Ibnu Utsaimin, tsaniyan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi an ahli baiti. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berudhiyah juga mengikutkan anggota keluarganya untuk dapat apa? Dapat pahala. Walam yunqal annahu kana yaqulu lahum la ta'khudhu min syu'urikum wa adfarikum wa absyarikum syai'a. Nabi tidak pernah dinukilkan mengatakan kepada anggota keluarga mereka itu, ya anggota keluarga Nabi, jangan kalian mengambil sedikit pun dari rambut-rambut, kuku atau kulit kalian. Walau kana dzalika haraman alaihim lanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Seandainya itu adalah haram atas mereka para anggota keluarga, maka tentu Nabi akan melarang mereka. Wa hadza huwal qaulur rajih, dan ini adalah pendapat yang rajih. Baik, sekarang pertanyaannya indaka Abdullah.
Seandainya abi antum mau nyembelih korban itu. Baik. Berarti ketika masuk tanggal 1, boleh enggak kamu motong kuku? Hah? Boleh. Kenapa? Bukankah Nabi melarang? Yang dilarang siapa? Yang dilarang abinya saja, karena udhiyah itu adalah milik dia. Sedangkan anggota keluarga itu mereka diikutkan dari sisi untuk mendapatkan pahalanya. Jadi diikutkan dari sisi pahalanya dapat. Baik. Kemudian perkara kedua terkait tempat untuk menyembelih udhiyah. Kita tahu dulu waktu penyembelihan udhiyah paling cepatnya kapan, Nasrul? Hah? Sehabis apa? Sehabis salat Id. Nah, setelah apa? Manusia selesai dari salat Id. Nah, maka di situ mulai diperbolehkan untuk menyembelih udhiyahnya. Nah, lalu tempatnya di mana, kawan? Dalam masalah ini, tidak datang pengharusan untuk menyembelih di tempat tertentu, sehingga perkaranya luas. Dia boleh menyembelih baik itu di musalla, tempat penunaian salat, atau dibawa pulang ke rumah, atau dia disembelih diurusi di rumah bersama anggota keluarganya, ataukah dikumpulkan bersama dengan saudara-saudaranya yang lain untuk sama-sama diurus. Tayyib. Adapun bagi imam atau tokoh yang diteladani, maka disunahkan untuk dia menyembelih di musalla agar manusia mengetahui bahwa waktu sudah diperbolehkan untuk menyembelih udhiyah, juga untuk dicontoh dan ditiru, menyemangati yang lainnya untuk menyembelih udhiyah, dan juga mengajari bagaimana sifat dalam menyembelih. Sebagaimana datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhbahu wa yanharu bil musalla. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dan menahar di musalla, di tempat ditegakkannya salat Id. Dan merupakan uruf di tempat kita, ya biasanya diurus rame-rame, dan itu tidak masalah. Tapi bukan keharusan, karena pada sebagian orang di sebagian kampung, dianggap itu keharusan, harus diserahkan kepada panitia. Kalau nggak diserahkan panitia itu bukan udhiyah atau tidak sah dan seterusnya, dicemooh. Ini keliru. Seseorang ingin udhiyah ini kan ibadah antara dia dengan Allah. Tidak ada kaitannya dengan pemerintah dan yang lainnya. Maka ketika dia ingin menyembelihnya di rumah, anggota keluarganya banyak misalnya, tayyib, keluarga besar, ada anak-anak, ada cucu-cucu, kumpul semuanya, kemudian mereka menyembelih satu kambing. Keluarga diurusi sendiri, kemudian dimakan rame-rame anggota keluarga, sah udhiyahnya. Taib. Ini sisi tempat. Kemudian yang ketiga, tentang pembagian daging dari udhiyah. Daging dari udhiyah, kawan, Allah Subhanahu wa taala telah berikan bimbingan kepada kita dalam surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Udhiyah bentuk kesyukuran kepada Allah,
Kemudian kata Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari hasil penyembelihan tersebut dan berilah makan kepada orang-orang fakir dan miskin. Maka ini bimbingan dari Allah, hendaknya pada hewan udhiyah tersebut ya ada bagian yang kita makan, ada bagian yang disedekahkan, diberikan kepada fuqara wal masakin. Dan dalam hadis juga ada perkara ketiga yang diperbolehkan, yaitu untuk kita simpan. Silahkan disimpan. Naam. Taib. Dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqa fi baitihi minhu syai'. Nabi mengatakan, siapa saja yang menyembelih udhiyah di antara kalian, maka jangan sampai masuk pagi hari ketiga semenjak penyembelihan ternyata masih tersisa di rumahnya bagian dari hewan kurban. Hadis ini menunjukkan, akhwan, kalau seorang menyembelih kurban, tidak boleh sampai 3 hari kok dagingnya masih. Tapi hadis ini dulu di awal-awal pensyariatan udhiyah, ketika kaum muslimin dalam kondisi masih kekurangan makan dan seterusnya, masih memprihatinkan kondisi mereka. Tapi ketika terbuka rizki, kemudian banyak penaklukan daerah-daerah, kondisi semakin bagus, dikatakan oleh Salamah, falamma kana al-'amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna al-'amal madhi. Maka tatkala datang pada tahun berikutnya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita melakukan sebagaimana yang telah kita lakukan di tahun yang lalu, yaitu menghabiskan daging pokoknya tidak boleh lebih dari 3 hari. Di sini Nabi mengatakan, kulu wa ad'imu waddakhiru fa inna dzalikal 'am kana bin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Ini hadis ini, akhwan, yang kalian pegang, kulu wa ad'imu waddakhiru. Nabi memerintahkan 3 hal. Makanlah dari daging itu, wa ad'imu, beri makan orang lain, waddakhiru, dan simpanlah. Fa inna dzalikal 'am kana bin nasi jahd. Karena sungguhnya pada tahun itu di mana Nabi memerintahkan untuk untuk tidak menyimpan sampai lebih dari 3 hari, itu karena manusia masih dalam keadaan paceklik, sulit makan. Dan aku ingin kalian membantu mereka dalam masalah ini, akan dibagi-bagi. Tentunya karena daging kalau mau dihabiskan cepat, makanan kan perut kita cuma berapa, sehingga butuh untuk dibagi-bagi agar bisa habis sebelum datang hari ketiga. Nah, perintah ini, akhwan, perintah yang sifatnya mustahabbah, sebagaimana tarjih dari jumhurul ulama. Tidak harus kemudian harus 3-3-nya ditunaikan. Sifatnya istihbab. Sehingga disunahkan bagi orang yang menyembelih kurban untuk makan dari sebagian udhiyahnya, kemudian memberi makan orang lain dan menyimpan. Dan tidak ada pembatasan berapa bagian masing-masing. Dan tentunya, akhwan, semakin banyak yang disedekahkan, tentunya akan bernilai lebih banyak sesuai dengan kadar apa yang dia sedekahkan. Tapi ketika dia melihat kebutuhan anggota keluarga yang banyak untuk mengambil bagian yang banyak dari udhiyah melebihi kadar yang disedekahkan, ini juga diperbolehkan. Tidak ada batasan sepertiga diambil, sepertiga sedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Tidak ada batasan yang demikian. Taib. Kemudian perkara yang keempat, ketika seorang sudah membeli udhiyah, tapi kemudian hilang atau dicuri orang,
Nah, apakah wajib untuk menggantinya? Dalam hal ini akhwan telah datang kasus yang serupa yang ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Tamim ibn Huwais. Beliau mengatakan qala ishtaraitu syatan bimina udhiyatan. Aku membeli seekor kambing di Mina sebagai udhiyah. Fadallat, tapi kemudian hilang. Fasa'altu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an dzalik, kemudian aku meminta atau bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang hal tersebut. Faqala la yadurruk, maka beliau menjawab la yadurruk, tidak bermadarat bagimu. Jadi tidak ada keharusan untuk ganti karena sudah terlanjur niatan udhiyah, kalau udhiyahnya hilang. Nah, tidak dituntut untuk apa? Mengganti. Dan tentunya kalau dia tetap ingin menunaikan udhiyah kemudian beli lagi, tentunya lebih utama. Tapi seandainya dia tidak memiliki yang untuk mengganti, maka tidak diwajibkan untuk mengganti. Nah, hadis ini atau athar dari Ibnu Abbas ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kecuali akhwan apabila udhiyah tersebut udhiyah nazar. Nah, seorang bernazar, aku bernazar untuk udhiyah tahun ini. Sudah beli hewannya tapi hilang atau mati. Maka karena itu nazar adalah wajib baginya untuk dia tunaikan, maka wajib untuk mencari gantinya. Sebagaimana datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi juga dengan sanad yang sahih. Wa man ahda badanatan thumma dhallat aw matat fa in kanat nadran abdalaha wa in kanat tatawwu'an fa in syaa'a abdalaha wa in syaa'a tarakaha. Siapa saja yang menyembelih hadi sebagai menyembelih hadi berupa apa? Berupa badanah, unta. Masuk juga udhiyah, seorang berkorban dengan kambing dan seterusnya. Kemudian hilang atau mati, maka jika itu berupa nazar, wajib untuk mengganti. Dan apabila itu adalah udhiyah atau hadi yang sifatnya sunnah, jika dia menginginkan untuk mengganti maka silahkan. Tapi jika dia tidak ingin mengganti, maka juga silahkan. Tidak perlu apa? Tidak perlu mencari gantinya. Masuk dalam hal ini juga ikhwan apabila sakit, muncul aib sebelum apa? Sebelum disembelih. Faedah yang kelima terkait apakah boleh untuk mengirim udhiyah ke negeri yang lain, bukan tempat tinggalnya. Adalah masalah ini ikhwan, hukum asalnya memang udhiyah itu ditunaikan di tempat orang yang berkorban. Baik. Namun tidak ada larangan seseorang untuk apa? Mengirimkan di tempat lain ketika ada kemaslahatan besar yang dilihatnya. Seperti misalnya kawan di lingkungannya sudah banyak orang yang udhiyah, atau di lingkungannya orang-orang yang ada mereka tidak memanfaatkan rezeki yang Allah berikan, atau kebanyakannya ahli maksiat atau ahli bidah atau pelaku kesyirikan bahkan wal'iyadzubillah. Kemudian dia ingin udhiyahnya itu dimakan oleh orang-orang yang memang betul membutuhkan di tempat yang lebih diharapkan udhiyah itu bermanfaat. Maka ketika ada masalah besar yang dia inginkan agar apa? Tidak memakan hewan udhiyahnya kecuali orang-orang soleh, orang-orang yang baik, maka itu masalah yang syar'i. Tayyib, maka diperbolehkan. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhuma, ketika berbicara tentang daging hadi,
yang dibagi di Madinah, di Mekah. Beliau mengatakan kunna la na'kulu min luhumi budnina fawqa thalathin bimina. Farakhasa lana Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kulu wa tazawwadu fa akalna wa tazawwadna. Dulu kami tidak makan dari daging-daging budun unta lebih dari 3 hari di Mina. Tapi kemudian Nabi memberikan rukhsah, ya silahkan makan dan silahkan digunakan untuk apa? Tazawwud, untuk bekal. Berarti boleh dibawa kemana-mana, diberikan bekal, dibagi di tempat lain, atau bahkan udhiyahnya dikirim tempat lain, di tempat yang lebih bermanfaat atau lebih bermaslahat udhiyah itu bagi mereka. Taib. Faedah tambahan berikutnya, akhwan, yang juga pernah ditanyakan terkait apakah boleh menjadikan udhiyah sekaligus sebagai hidangan dalam walimah urus. Dia mau menikahkan sudah sekalian udhiyah dan untuk walimah. Hal ini ditanyakan pada Syekh Ibnu Utsaimin, hal yajuzu ja'al ad-dhuhaya walimatan lil urs? Bolehkah menjadikan hewan-hewan udhiyah sebagai apa? Hewan untuk walimah urs. Maka beliau menjawab la yajuzu dzalik. Li'annahu lama 'ayyanaha lil udhiyah fala yajuzu sarfuha fi ghairiha bal wala ibdaluha bi ghairiha illa an yubdilaha bi khairin minha. Kalau hewan ini akhwan, dia sudah beli ini untuk udhiyah. Naam, aku beli untuk udhiyah. Kemudian, ternyata dia nikahkan, anaknya, kemudian sudah untuk walimah saja. Maka tidak boleh untuk diganti ke walimah. Taib. Dan bahkan juga tidak boleh diganti untuk yang lain, misalnya untuk akikah. Kecuali apabila dia mengganti nanti dengan sesuatu yang lebih utama. Seperti misalnya kambing kecil, sudah sekarang sembelih dulu untuk walimah atau untuk akikah, nanti beli lagi untuk udhiyah. Tapi syaratnya dengan sesuatu yang lebih bagus. Demikian pula akhwan, tidak boleh untuk seorang menggabungkan niat seperti misalnya sama-sama sunnah, misalnya sunnah untuk akikah dan udhiyah. Kemudian seorang meniatkan pada satu sembelihan niatan udhiyah sekaligus akikah, ini tidak boleh. Nah, ini juga tidak diperbolehkan, walaupun di sana ada yang berpendapat bolehnya menggabungkan, yaitu diantaranya Ibnul Qayyim rahimahullah. Secara qiyas dari kalam Ibnul Qayyim menunjukkan bolehnya, walaupun tidak sharih. Nah, beliau secara sharih membolehkan kalau tadi itu yang tadi untuk walimah udhiyah gabung dengan walimah. Yang sharih beliau membolehkan al-jama' baina niyatil udhiyah wal aqiqah fi syatin wahidah. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin wa fi kalamihi nadhar. Menunjukkan pendapat ini lemah. Kenapa? Al-ikhtilafil hukmi bainal udhiyah wal aqiqah, karena perbedaan hukum antara udhiyah dan aqiqah. Juga ikhtilafus sabab, perbedaan sebabnya. Sehingga tidak boleh menggabungkan antara niatan udhiyah dan aqiqah pada satu ekor kambing. Demikian pula tidak boleh meniatkan udhiyah dan walimah pada satu ekor kambing. Baik. Tapi kalau sapi boleh tidak? Kashfi. Niatan udhiyah dan walimah pada satu ekor sapi. Nah, kalau diniatkan untuk udhiyah setengah, untuk walimah setengah. Karena kan untuk sapi minimalnya apa? 1/7 sapi.
Bagaimana telah kita lewati dahulu, untuk satu ekor sapi misalnya berserikat di situ ada orang-orang yang tidak niatan udhiyah, boleh tidak? Boleh. Demikian pula ini kalau sapi ada dua niatan, boleh-boleh saja, yaitu maksudnya setengah sapi aku niatan udhiyah, setengah sapi aku niatkan walimah, boleh. Paham? Nah, demikian pula unta. Tapi niatannya ini tidak satu ekor sapi digabung sekaligus untuk udhiyah dan walimah, tapi niatannya setengah yang untuk udhiyah, setengah bagian untuk walimah. Kenapa? Karena untuk sapi boleh apa? Boleh bersyarikat padanya maksimal 7 orang. Jadi diibaratkan ini 2 orang bersyarikat pada satu ekor sapi. Yang satunya niat untuk udhiyah, satunya niat untuk walimah. Tapi kalau akikah boleh enggak? Nah, akikah dengan setengah ekor sapi boleh enggak? Hudzaifah? Hah? Tidak datang dalil tentangnya. Nah, telah kita lewati untuk akikah, upayakan ya dengan kambing saja. Nah, kalau untuk selain kambing misalnya sapi atau unta, maka itu harus 1 ekor penuh. Tidak bisa berserikat akikah. Tapi 1 ekor penuh itu pun kita tidak mendapati dalil, cuma bisanya berharap semoga diterima karena apa? Dia telah menyembelih akikah dengan sesuatu yang lebih besar dari kambing. Tapi kehati-hatiannya untuk akikah tetap dengan kambing saja, karena itulah yang datang dalam sunnah. Baik, barakallahu fikum. Juga ikhwan, ini ketika niatnya saat menyembelih ya tadi, menggabungkan udhiyah dan walimah, demikian pula mengganti, demikian. Tapi kalau sudah disembelih, maksudnya sudah sembelih mana? Seorang sudah niatan udhiyah murni, udhiyah 1 ekor kambing, sembelih. Kemudian dia makan, sebagian dibagi, sebagian besarnya disimpan karena dia tahu nanti tanggal 6, misalnya 29 Dzulhijjah mau walimah, boleh enggak? Kalau ini boleh, karena dia niatannya udhiyah, tayyib udhiyah, kemudian daging disimpan untuk nanti menjamu tamu-tamu dalam walimah, digabungkan dengan apa? Dengan apa? Daging-daging lain yang ada, karena biar banyak, boleh-boleh saja. Tetapi ketika nyembelih niatnya memang apa? Udhiyah saja. Baik, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.